Dilansir dari laman artikel zonajakarta.com, Rafale dan F-15 Eagle II bisa menjadi duo taring udara Indonesia. Sembari menanti KF-21 Boramae siap operasional, F-15 Eagle II dan Rafale bisa jadi solusi Indonesia saat ini. Juga tak masalah jika nantinya Indonesia memiliki trio Rafale, F-15 Eagle II dan KF-21 Boramae. Dengan adanya trio tersebut bisa membuat Indonesia menjadi kekuatan udara paling disegani di Asia Tenggara. Pesaingnya cuma Singapura yang bakal mengoperasikan F-35. Tapi jangan salah sangka, Indonesia juga pernah meminta Amerika Serikat menjual F-35 kepadanya. Indonesia siap membayar F-35 sebagai ganti Sukhoi 35 yang dilarang oleh Amerika dulu. Namun siapa sangka, baru-baru ini diberitakan dari laman artikel tersebut yang mana jika Rusia tidak yakin Indonesia mampu membeli Rafale sekaligus F-15 Eagle II seperti yang berjudul, Rusia tak yakin Indonesia mampu membeli sekaligus Rafale dan F-15 Eagle II usai batalkan Sukhoi 35. Benarkah seperti keyakinan Rusia tersebut, dan kenapa Rusia begitu peduli dengan langkah kekuatan militer Indonesia? Mari kita bahas berita ini lebih lanjut. Sebelumnya Amerika Serikat lantas menolak keinginan Indonesia memiliki F-35. Alasannya jelas Indonesia tak boleh memiliki F-35 saat ini. Jika mau memiliki F-35 maka harus menunggu dulu pesanan Australia dan Singapura kelar. Pembelian semacam itu akan terjadi setelah Australia dan Singapura memperoleh jet F-35 pertama mereka, dan akan meningkatkan interoperabilitas dengan armada udara tetangga serta dengan Angkatan Udara Amerika Serikat, ujar Sohu.com. Sembari menunggu waktu, Amerika Serikat meminta Indonesia membeli jet tempur lainnya macam F-16 Viper atau F-15 Eagle II. Tujuannya untuk mengakrabkan Indonesia dengan teknologi F-35. Sebab di F-16 Viper dan F-15 Eagle II ada teknologi F-35 yang disematkan di sana. Sehingga nantinya Indonesia tak kaget saat mengoperasikan F-35. Ini adalah pesawat tempur F-16 termutakhir sebelum kita bisa mendapatkan platform F-35, ujar Muhammad Lutfi saat masih menjabat Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat pada 2 November 2020. Meski sudah membeli F-15 Eagle II, belum pasti Indonesia langsung mendapat F-35. Indonesia harus menunggu antre sekitar 9 tahun untuk mendapatkan unit pertama F-35. Setelah itu kita bisa mengikuti F-35. Jadi kalau kita mesti menunggu 9 tahun ini keburu kadaluarsa sehingga kita mesti mendapatkan pesawat di tengah, papar Lutfi. Untuk itulah Indonesia saat ini tak akan terlalu berharap mendapatkan F-35. Harapan Indonesia cuma di pundak Rafale, F-15 Eagle II dan KF-21 Boramae. Ketiga jet tempur itu lebih realistis bagi Indonesia. Selain itu, model Block 1 juga akan memiliki kemampuan tempur udara ke udara penuh dan kemampuan udara ke darat terbatas untuk mencapai kualifikasi operasi awal. KAI sudah melihat ke depan, ke versi Block 2, yang juga akan menawarkan kemampuan udara ke darat penuh. Korsel diharapkan menerima 80 varian ini, dengan pengiriman pesawat Block 2 diharapkan akan dimulai pada tahun 2028. Waktunya akan memungkinkan pesawat mencapai status kemampuan operasional penuh, jelas 1940v.com. Harga KF-21 Boramae juga lebih murah dari F-35. Sehingga Indonesia lebih bisa berhemat membeli KF-21 Boramae meski kemampuannya masih di bawah F-35. Pengadaan ini terutama diarahkan untuk mengembangkan kemampuan pencegahan terhadap agresi tak terduga dari tetangganya di utara.
Investasi untuk pengembangan pesawat tempur siluman akan membantu Seoul untuk memasarkan KF-21 ke negara-negara sahabat yang ingin memperoleh kemampuan serupa. Angkatan Udara ROK sudah mengoperasikan pesawat tempur generasi kelima F-35 Lockheed Martin, yang akan membantu layanan untuk bertransisi dengan lancar ke KF-21 ketika dioperasionalkan. Itu juga KF-21 Boramae bisa menjadikannya alternatif yang terjangkau untuk F-35 bagi negara-negara yang kekurangan uang seperti Indonesia yang mungkin hanya bermimpi mengoperasikan pesawat tempur generasi kelima, tulis sumber tersebut. Rafale pun juga demikian, Indonesia membeli jet tempur Prancis sebagai taktik menghindari embargo dari Amerika. Prancis bisa mandiri menyediakan kebutuhan Rafale-nya. Apabila F-15 Eagle II diembargo Amerika maka masih ada Rafale. Taktik seperti ini banyak digunakan negara-negara di dunia macam India, Malaysia dan Indonesia dengan membeli beragam senjata dari berbagai pihak untuk menghindari embargo sepihak. India dan Indonesia membuktikan bahwa tentara udara di Raja Malaysia bukanlah angkatan udara aneh di dunia seperti yang diklaim oleh penulis majalah Forbes, hanya karena menggabungkan pesawat tempur dari Rusia dan Amerika Serikat serta negara-negara Barat. Keberuntungan memiliki jet tempur dari dua blok kekuatan yang berbeda telah memungkinkan mereka untuk menguasai dua jenis teknologi yang berbeda, yaitu teknologi Rusia dan teknologi Amerika Serikat dan Barat. Salah satu biaya yang harus ditanggung negara yang memilih rute berliku dengan menggabungkan pesawat tempur dari berbagai negara adalah logistik dan perawatan pesawat yang memusingkan, jelas Defense Security Asia. Militer Indonesia kelimpungan saat itu lantaran banyak alutsistanya dari Amerika Serikat terpaksa minim operasional. Hal inilah yang membuat Indonesia berpaling membeli jet tempur Sukhoi 27 dan 30 dari Rusia. Langkah Indonesia membeli Sukhoi hendak dilanjutkan dengan Sukhoi 35. Ketika Amerika tahu mereka kebakaran jenggot melarang Indonesia membeli Sukhoi 35. Alasannya Indonesia tak boleh membantu keuangan Rusia dengan membeli Sukhoi 35. Washington mengancam Jakarta dengan sanksi untuk kemitraan dengan Moskow. Indonesia tampaknya menjadi negara besar pertama yang meninggalkan kerjasama teknis militer skala penuh dengan Rusia. Selain Indonesia, negara lain juga diancam Amerika dengan sanksi katsa apabila membeli senjata dari Rusia. Tekanan politik Washington didukung oleh ancaman sanksi ekonomi. Kongres disahkan dan Presiden Amerika Serikat menandatangani undang-undang melawan musuh Amerika. Menurutnya, langkah-langkah telah diperkenalkan terhadap sejumlah struktur dan tokoh militer politik Cina untuk pembelian S-400 dan Sukhoi 35S, serta Turki S-400, ungkapnya.